Oke, jadi kita mulai sekarang dengan memikirkan mengenai building up your spiritual life. Jadi ini merupakan bagian daripada reformasi, yaitu orientasi untuk mahasiswa baru. Dan biasanya kita percaya bahwa ada asumsi kalau namanya orientasi bagi mahasiswa baru, itu adalah pembekalan, paling tidak preparation, supaya mahasiswa baru itu bisa fit in. Fit in kemana? Masuk di dalam community dari keluarga besar STTRI. Yang tentu saja mempunyai budayanya tersendiri, mempunyai sistemnya tersendiri, mempunyai uniqueness-nya tersendiri, dan ini membutuhkan sekali adjustment. Jadi membutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri tentu saja dengan pengharapan supaya kalian tidak membawa virus COVID-19, bukan itu. Membawa virus-virus cara berpikir mengenai Tuhan yang mungkin tidak matching dengan kami. Yang sulit sekali untuk bisa diintegrate dengan cara berpikir yang memang ada di dalam community STTRI. Dan termasuk salah satunya adalah mengenai your spiritual life. Nah, selama ini kami berasumsi kalian semua orang Kristen. Kalau enggak kan enggak diterima. Kami berasumsi kalian itu bukan cuma sekedar Kristen, tapi kalian adalah orang Kristen yang entah kenapa sudah memberikan dirinya untuk komit either menjadi hamba Tuhan atau menjadi counselor Kristen. Gitu. Berarti ini komitmen yang serius sekali. Oleh karena komitmen seperti ini, itu adalah komitmen yang melibatkan seluruh hidup saudara. Dan salah satunya yang kita itu khawatirkan adalah jikalau komitmen tersebut ternyata bekalnya kurang. Dan kami melalui tes masuk, itu sudah seringkali kami tanyakan, tetapi tetap juga itu tidak enough. Sehingga bekal yang kami harapkan antara lain adalah you punya spiritual life yang sebetulnya itu sudah cukup baik dan sehat. Nah, spiritual life yang cukup baik dan sehat. Dan biasanya ditandai dengan kebiasaan membaca Alkitab dan berdoa, meditate, solitude with God. Jadi menyukai dan menghargai hal-hal rohani, kedekatan dengan Tuhan. Jadi seharusnya ada, itu minimal. Tetapi kalau cuma itu, jadi itu menjadi salah mengerti nanti. Oleh karena apa? Semua agama ya punya tingkah laku religius yang mirip-mirip begitu. Itu membaca buku sucinya, berdoa, kan begitu. Jadi kita perlu tahu apa sebetulnya spirituality daripada orang Kristen. Apalagi yang menjadi hamba Tuhan nantinya atau menjadi professional counselor, Christian professional counselor yang nanti akan atas nama Tuhan menolong orang lain. Jadi inilah yang menjadi serius bagi kita. Oke. Nah, cuma temanya saya akan tambahkan. Kalau cuma building up, itu berarti kalian itu pasti sudah punya bekal yang benar. Tinggal ditambah. Tapi bagi saya perlu sekali ada tambahan. Bagi kita itu harus find out. Find out and build up your spiritual life. Ya, temukan dulu. Jadi temukan dulu. Find out your spiritual life. Lalu build up your spiritual. Jadi hari ini saya mulai yang pertama, saya minta Michi untuk baca dari Matius pasal 22. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Yang lain lihat di dalam Alkitab masing-masing. Matius 22. Silakan. Matius 22 ayat 1 hingga 14. Demikian firman Tuhan.
Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Oke, thank you. Jadi itu adalah suatu perumpamaan yang very clear. Dan diakhiri dengan suatu conclusion. Memang banyak yang dipanggil, banyak yang diundang, dan sudah masuk di dalam tempat pesta. Jadi banyak yang menjadi komit sampai diterima, menjadi seorang mahasiswa STTRI. Nah, sekarang kita perlu waspada. Banyak yang dipanggil, tetapi nah kenapa bisa begitu? Ada something yang missing, ada something yang lacking, ada something yang wrong di dalam orang-orang yang sudah masuk itu. Nah, kita perlu waspada sekarang. Apa itu? Apa yang wrong itu oleh karena dia itu melakukan perzinahan atau pembunuhan atau berbuat dosa yang besar. Waduh, ternyata tidak disebutkan cuma berpakaian. Ini masalah mengenai orang yang tidak menghargai sebetulnya status yang baru sebagai orang pilihan Tuhan yang dipanggil untuk menjadi bejana yang mulia bagi Tuhan. Jadi kita tuh perlu waspada sungguh. Saudara-saudara yang mau menjadi mahasiswa baru dan sudah diterima di tempat ini, jangan dipikir bahwa dengan sendirinya saudara diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena penyaringan dari dosen itu hanya awal saja. Tapi masih ada penyaringan-penyaringan terus yang Tuhan itu inginkan memakai orang yang memang Tuhan kehendaki, yang memang responsif. Sekarang bacaan yang kedua, saya ingin meminta akan tadi siapa? Tadi yang saya sebutkan Kaleb. Ya silakan Kaleb. Saudara coba Kaleb tolong baca dari 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai yang ke-11. Kaleb, please. Ya, Pak. 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 11. 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai ke 11. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Yang perkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan,
Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala-Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat terbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baisa mendengar hal itu, dia berhenti memperkuat Rama. Dia menghentikan usahanya itu. Tapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baisa untuk memperkuat Rama itu, yang mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, pada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu berluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Jadi apa sih yang kalian itu baca? Seorang raja turunan dari Daud dipakai oleh Tuhan dan cuma 1-2 tahun loh. Sebetulnya kalau mau diteruskan disebutkan 41 tahun. Dan dia luar biasa sekali oleh karena apa? Dia ditolong Tuhan setelah dia menunjukkan komitmennya untuk melakukan tingkah laku rohani yang excellent. Saya akan ulangi. Komitmennya melakukan tingkah laku rohani yang excellent. Yaitu ngapain? Itu neneknya Maaka itu yang masih menyembah berhala diturunkan dari jabatannya. Semua seluruh Yehuda dibersihkan dari penyembahan berhala. Ya, kecuali di atas bukit-bukit mungkin oleh karena kekurangan tenaga, itu masih ada kuil-kuil kecil-kecil yang masih dibiarkan aja. Dan berarti ada unsur dia tidak mau terlalu repot. Nah, intinya di sana aja sudah. Tapi yang besar-besar, he has done it dengan bagus sekali. Luar biasa. Dan dia pada suatu hari, pada saat diserang oleh tentara Ethiopia, disebutkan tentara itu sampai membawa 1 juta pasukan. Waduh, dahsyat sekali. Dan Tuhan menolong membebaskannya. Jadi ini pengalaman real sekali. Seorang anak Tuhan yang committed untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi, beberapa tahun kemudian ternyata Raja Israel Utara dari 10 suku itu, Baesa, itu mau menyerang Yehuda. Dan saat itu aneh, entah dia mulai menjadi agak tua atau apa, mulai dia itu melihat bahwa tentaranya tidak sekuat dulu, dia takut. Dalam ketakutannya, dia tidak pernah minta Tuhan. Dia langsung aja mau menuruti nasihat daripada orang-orang di sekitarnya, yaitu ngapain? Meminta bantuan Raja Ben-Hadad dari Aram. Nah, untuk minta bantuan itu harus nyogok. Nyogoknya bagaimana? Dia ambilin harta benda dari Bait Allah. Emas, perak, Bait Allah diambilin untuk nyogok. Itu bayangin aja. Nah sekarang Tuhan tidak langsung menghukum loh. Mengirim seorang nabi namanya Hanani dan kemudian hanya menegur. Dan kemudian mengatakan, oleh karena kamu bodoh sekali ini, Tuhan akan mendatangkan peperangan terus. Seharusnya dia bertobat tapi marah. Nabi Hanani langsung ditangkap, masukkan penjara, begitu juga ada orang-orang lain ditangkapin, bahkan ada yang dibunuhin. Nah, dalam keadaan seperti itu pun Tuhan masih oke.
Tapi suatu hari Tuhan memberikan satu penyakit di kakinya. Borok, cuma borok, koreng. Dan ternyata tidak sembuh-sembuh. Tidak tahu berapa lama, oleh karena ini terjadi setelah 36 tahun. Dan nanti dia baru meninggal 41 tahun pemerintahannya. Berarti kemungkinan bertahun-tahun ini. Tidak pernah dia mau minta pertolongan Tuhan. Dia marah sekali pada Tuhan. Dia mencoba meminta tabib itu dukun-dukun yang ada di sana. Untuk menolong, dan tidak bisa sembuh. Sampai mati. Nah sekarang pertanyaannya. Tadi di dalam Matius pasal 22. Saya sudah mengajak saudara melihat semua mengenai perumpamaan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa ada orang yang dipanggil, sudah masuk di dalam seolah-olah, masuk dalam keluarga Allah, seolah-olah ini ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, tapi akhirnya terbuang. Barangkali saudara masih tahu, kira-kira dalam 2 tahun terakhir ini, kalau yang suka membaca kan majalah Kristen, mungkin tahu seorang pendeta di Amerika dari Covenant Life Church di Maryland, ya kan? Covenant Life Church di Maryland, namanya Joshua Harris. Dia pelayanannya bagus sekali, saudara. Tapi suatu hari tiba-tiba dia menuliskan surat, gitu ya, yaitu suatu farewell dalam bentuk suatu tulisan, yaitu kiss dating goodbye, ya kan? Yaitu seolah-olah pengecupan selamat tinggal kepada Allah, kepada Kristus Yesus yang tadinya dia imani. Dia tidak imani. Jadi selama ini dia sampai berhasil dipakai Tuhan membangun gereja begitu besar. Ini berdasarkan apa? Gitu loh. Nama Yesus dipakai. Allah Tritunggal disebut setiap minggu barangkali. Dan dia melakukan, bahkan di dalam doa mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang lemah iman. Pasti demi nama Yesus Kristus. Tetapi berakhir dengan seperti ini. Jadi saudara-saudara mesti tahu. Ternyata ada tahapan di dalam hidup ini. Kalau saudara dan saya tidak ngeh, saudara barangkali bersama dengan saya itu cuma sampai tahapan tertentu yang tidak enough. Tahapan tertentu yang bagi Tuhan tidak cukup. Bahkan tidak cukup untuk menjadi orang percaya. Tidak cukup untuk diselamatkan. Aneh ya. Ini masalah spiritual. Ya, kalau saudara itu adalah misalnya mahasiswa baru datang, sampai sekarang setelah diterima kalau ditanya ngapain sekolah di STTRI dan kenapa mengambil konseling atau kenapa mengambil worship atau kenapa mengambil teologi integratif, aku juga tidak tahu. Nah, ada yang seperti itu mungkin. Tadinya cuma ikut-ikutan. Dan sekarang ini setelah ditanya ternyata tidak tahu. Nah, itu adalah orang yang namanya undifferentiated faith. Orang tersebut tidak ngerti sebetulnya apa, cuma entah kenapa bisa lulus dalam tes. Oleh karena apa? Ya tesnya lumayan, Inggrisnya oke, pengetahuan umumnya oke, dan Alkitabnya karena dia orang Kristen masih bisa menjawab di sana sini. Ya, bahkan dia pernah ikut sekolah minggu. Nah, tapi orang seperti ini, undifferentiated faith. Nah, tapi kalau lagi lebih baik lagi dikit, ada di antara mahasiswa-mahasiswi yang sekarang diterima, oke? Lalu kalau mau ditanya, ya kan, ngapain kamu sekolah di STTRI? Ya, aku senang. Loh, senang apa? Aku senang sekali oleh karena apa? Sekolah itu didirikan pendeta Stephen Tong dan pendeta Yakub Susabda, dan aku suka Stephen Tong. Nah, keliru masuknya tapi. Oke, tetapi oke aja gitu loh. Lalu aku suka. Oleh karena teologi reform itu selalu menjelaskan filsafat. Loh, jadi yang disukai filsafat ini. You suka apa ini? Nah, ada yang disukai. Ada yang disukai. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun menjadi pemain piano di gereja dan suka musik gereja. Oleh karena suka musik gereja, kemudian hamba Tuhan itu menganjurkan dia sekolah teologi. Nah, dan dia masuk aja. Tapi dia kalau ditanya, jawabannya kayak gitu. Oleh karena aku senang ini, aku senang itu. Tidak menyebut sama sekali mengenai hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan kerinduannya, keinginannya untuk mengenal Allah Alkitab yang ajaib ini. Nah, orang ini yang namanya intuitive projective faith. Ini orang seperti ini.
Jadi bagaimana dia menjadi seorang Kristen, mau menjadi hamba Tuhan, atau menjadi konselor Kristen, dia sebetulnya cuma sekolah teologi untuk memenuhi yang senang. Saya senang oleh karena ada yang saya senangin dari STTRI. Teologianya ada filsafatnya, ada psikologinya, integrasinya. Mati saya. Jadi ini orang sekolah teologi atau sekolah psikologi umum di sana. Ini namanya intuitive projective. Bahkan ada di antara kalian-kalian yang mungkin masuk ke sekolah teologi ini, oke? Nah, lalu kemudian kalau ditanya, ngapain kamu? Nggak berani jawab. Kenapa? Ada butuhnya sebetulnya. Aku sebetulnya aku pengen jadi istri pendeta. Jadi masuk ke sekolah teologi itu anjuran mamaku. Supaya masuk nanti siapa tahu ada pendeta yang mau sama aku. Aduh, ini tipe dari orang yang namanya mythical literal. Nah, mythical literal itu tipe orang yang sebetulnya doanya cuma minta-minta terus sama Tuhan. Ada kebutuhannya kok. Ya saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau menjadi konselor, mau ada kebutuhannya sebetulnya. Jadi kebutuhan itu yang terpenting lebih dari Tuhannya. Nah, dan nanti untuk kebutuhan tersebut, barangkali misalnya aja mamanya kena cancer. Waduh, sekarang ini bukan cuma doa dia, puasa. Oleh karena apa? Oleh karena dia menjadi mythical, literal. Jadi menjadi tingkah lakunya menjadi mystical gitu loh. Oleh karena biasanya doa dan puasa, sekarang doa dan puasa supaya apa? Supaya Tuhan itu nurut memberikan apa yang aku minta. Ini orang Kristen bisa doa puasa 3 bulan loh. Tapi orang Kristen kayak gini. Jadi saudara bisa membayangkan gitu ya. Bahkan yang selanjutnya lagi, yang kita lihat dari Raja Asa. Yang kita lihat dari siapa? Dari Joshua Harris tadi. Apa ini? Ini yang sebetulnya level yang namanya synthetic conventional. Oleh karena apa? Dia dari keluarga Kristen, dari keluarga orang beriman, sudah mengadopsi tingkah laku mirip papahnya. Sehingga dia mirip papahnya yang sampai ke Daud itu, dia itu tahu menyembah Tuhan caranya begitu. Ya banyak doa, nurut saja. Itu berhala disikatin, dihabisin. Nah, kan begitu. Tapi dia nggak ngerti dia. Ini hanya copy paste. Copy paste itu artinya apa? Apa yang diajarkan papa mamaku, apa yang diajarkan gerejaku, aku asosiasikan, sintesiskan dengan diriku. Seolah-olah sama. Jadi kalau mau ditanya, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, ya itu oleh karena pendetaku mencarinya itu. Tapi tidak pernah mikir dia. Gimana aku betul tahu kalau aku itu termasuk yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak pernah ngerti aku. Tapi cuma ngomong, orang seperti ini bisa jadi pendeta. Orang seperti ini bisa jadi guru sekolah minggu. Oleh karena apa? Bahkan bisa sekolah teologi sampai PhD. Nah, kemudian pulang, tapi sebenarnya belum kenal Tuhan. Oleh karena apa? Dia cuma copy paste. Yang diajarkan profesor-profesornya dari buku-buku tebal itu, dia bisa hafal di kepalanya, diajarkan kepada mahasiswa. Ya ini namanya sintetik. Belum mengalami krisis. Pada saat mengalami krisis, nah baru kelihatan nanti. Pada saat mengalami krisis seperti siapa? Dia seperti Raja Asa. Ternyata dia krisis, dia takut. Baru kelihatan bahwa sebetulnya dia tidak percaya kepada Allah. Dia dulu cuma nyebut-nyebut, dia cuma pakai nama Allah. Nah, dia tuh meripik akan tingkah laku rohani. Nah, dia melakukan pekerjaan pelayanan, bahkan mungkin menjadi pemain di piano di gereja 30 tahun. Tapi apa itu? Itu tuh hanya tingkah laku religiosity yang memberikan kepuasan kepada batin dirinya sendiri. Nah, sekarang perhatikan di sana. Jadi saudara banyak yang dipanggil. Sedikit sekali yang dipilih. Hati kita. Jadi you termasuk dipanggil dan dipilih atau you cuma masih dipanggil. Nah ini berbahaya sekali ini. Kalau cuma berpanggil, dipanggil nanti Tuhan tiba-tiba sama seperti mengutus Hanani ngomong kepada Raja Asa. Aduh, kamu berani melakukan itu. Waduh.
Kamu itu tidak takut apa tidak ingat apa yang Tuhan sudah lakukan kepadamu? Iya. Bahkan di dalam Matius pasal 22 itu sampai disebutkan kan bahwa Tuhan itu melihat kamu berani ikut pesta dan sekarang careless pakaiannya semau gue. Padahal ini pakaian yang saya itu secara khusus sediakan bagimu. Yaitu pakaian putih sebagai orang-orang yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Nah, ini masalahnya. Jadi masalah mengenai build up your spiritual life. Saya tambahin, find out your spiritual. Karena apa? You perlu tahu sekarang. Apa betul saya mempunyai spiritual life yang oke, yang acceptable, yang sudah diperkenan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam bagaimana to find out. Saudara saya kasih beberapa contoh ya. Contoh sederhana aja. Saya kenal banyak pendeta. Oke, saya kasih contoh 1, 2, 3 pendeta. Ada seorang pendeta, dia diundang menjadi pendeta di gereja lain. Kemudian dia pindah. Nah, pada saat dia itu pindah Roma, dia sedang bersih-bersih Roma, dia masukin barang-barangnya ke koper, ke dus-dus, dia minta pembantu rumah tangganya untuk bantu, ya kan? Ketika pembantu rumah tangga itu bantu, ya kan, ngumpulin buku-buku itu kaget dia. Ternyata ada tumpukan itu buku-buku pornografi. Jadi Playboy magazine, laki perempuan telanjang, hubungan seks. Waduh, kaget pembantu ini. Ini pendeta saya itu kok suka barang-barang kayak gini. Bayangin, saudara. Ini penyakit, saudara. Jadi penyakit yang hadir di dalam kehidupan ternyata dalam hamba Tuhan. Dan ada di antara kalian yang kami masih tanda petik itu izinkan. Dengan pengharapan kalian waspada. Sebab apa? You sekarang bukan dealing lagi dengan dosen-dosen yang bisa ditipu. Tetapi melalui spirituality ini, you dealing with God. You berani masturbasi. Ulangi lagi masturbasi, dan you akan mengatakan excuse, you dealing with God. Nah, dealing with God, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 mengatakan, untuk orang seperti itu, lebih baik aku serahkan iblis. Supaya iblis memberikan kepadanya, mungkin stroke, mungkin kelumpuhan, untuk mungkin penyakit AIDS atau apa, sampai kapok dia. Dalam 1 Timotius pasal 1 juga dikatakan, aku menyerahkan Himenius, Alexander kepada iblis. Supaya apa? Supaya rohnya diselamatkan. Jiwanya itu diselamatkan. Supaya apa? Tubuhnya itu meskipun sakit, rusak. Jangan sampai dia berbuat dosa. Saya tidak main-main, saudara. You berani masuk ke STTRI. Ini bukan sekolah teologi seperti ecek-ecek di luar sana itu. Ini adalah sekolah teologi yang mau secara serius saudara nanti dealing with God. You berani masuk ikut ruang pesta ini dengan berpakaian sembarangan. Ini persoalannya. Tadi hamba Tuhan tadi seperti itu. Tapi tidak akan dipakai. Dia cuma hanya tanda petik menjadi hamba Tuhan yang cuma bisa hidup aja. Tapi tidak akan dipakai oleh Tuhan. Meskipun saudara harus tahu bahwa setiap dosa itu juga bisa diampuni. Kan kecuali di dalam Markus pasal 3 disebutkan dosa terhuli spirit. Kalau tidak mau bertobat, ya itulah. Tapi saya cerita yang kedua, hamba Tuhan yang lain. Ada seorang hamba Tuhan. Pada suatu hari RT ini, itu melaporkan ke polisi. Loh kenapa? Saya kenal hamba Tuhan ini. Oleh karena RT itu tiba-tiba baru realize. Ya, itu hamba Tuhan itu rumahnya bagus, ternyata dia nyuri kabel itu listrik dari jalan itu masuk ke rumahnya. Jadi berarti selama bertahun-tahun hidup di rumah itu, dia nyolong listriknya negara tidak bayar. Lalu RT-nya itu lapor kepada polisi, saudara. Memalukan enggak? Jadi hamba Tuhan kok kayak gitu? Gimana ini? Apa dia enggak ada Roh Kudus gitu yang bicara atau apa? Nah, ini persoalan. Dan sekarang yang ketiga, saya kasih contoh lagi. Seorang hamba Tuhan, kemudian saya kenal, oleh karena saya kenal keluarga tersebut.
Lalu kita ketemu di pesta kawin. Oh, ternyata di pesta kawin dia bawa anaknya laki-laki, ya kan, bersama calon menantunya. Calon menantunya itu pakai pakaian agama lain, saudara. Perempuan pakai pakaian agama lain. Nah, you ngerti yang saya maksudkan. Ya, saya sampai kaget. Jadi dia mengizinkan anaknya mau menikah nanti dengan orang ini seperti ini. Dia ngerti firman Tuhan apa enggak? Mungkin dengan reason humanism, ya kan, reason tolerance. Kita hidup di negara Pancasila, ya silakan. Saudara begitu satu kali masuk ke SDTRI, bukan diajari menjadi orang fanatik, saudara. Kita tidak mengajarkan fanatisisme. Kita juga tidak mengajarkan radikalisme. Kita benci hal-hal tersebut. Tapi kita belajar ingin mengajarkan pengenalan akan Tuhan. Kesetiaan pada firman-Nya. Udah. Pengenalan akan firman Tuhan, kesetiaan pada firman-Nya. You ngerti apa enggak? Udah. Dan sekarang saudara sudah mulai masuk ini. Nanti mulai minggu depan atau apa, mulai kuliah ini. Are you aware? Ya, apa itu sadar? Bahwa sedang dealing dengan Allah yang bisa, tanda petik, very unpredictable. Pada saat dia murka, jikalau dipermainkan. Nah, saudara kita itu hidup seperti ini. Tapi pertanyaannya muncul, kita muncul sekarang pertanyaan. Jadi hamba-hamba Tuhan tadi, tentunya sudah percaya sama Tuhan? Belum sih? Apa mereka itu termasuk seperti Asa, yang level imannya itu cuma sintetik konvensional, belum individuatif reflektif, belum betul-betul secara pribadi kenal Tuhan. Apa levelnya? Loh, ternyata enggak. Jadi apa betul 3 hamba Tuhan yang berbuat kesalahan seperti tadi? Ya, yang pertama itu hamba Tuhan itu yang ternyata masih menyimpan buku-buku porno. Yang kedua hamba Tuhan yang nyuri listrik. Hamba Tuhan yang ketiga itu yang ternyata itu mau dapat mantu itu agamanya lain kayak gitu. Nah, apa itu so serius sampai bisa langsung kita menarik kesimpulan bahwa dia belum kenal Tuhan? Jawab saya, yes and no. Nah, ini lain sekarang. Lain sama Asa sekarang. Jawaban saya, yes and no. Yes bisa ya, kenapa? Spirituality seharusnya mengatur seluruh hidup kita. Tetapi no, oleh karena apa? Ternyata spirituality diwakili oleh firman dan roh. Nah, ingat ya, di dalam Yohanes pasal yang keempat itu Allah adalah roh. Orang yang menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran firman. Nah ini, oke. Jadi kehadiran dari spirituality itu dalam Roh Kudus dan firman itu tidak mengambil alih kita. Itu tuh cuma hadir menyertai. Roh Kudus disebutkan Parakletos, yaitu roh yang walk along with us, yang menyertai. Dia tidak pernah mengambil alih. Dia tidak memaksakan kehendak. Dia tidak mengubah dengan langsung. Firman juga begitu. Dibukakan. Disingkapkan. Tapi tidak langsung memaksa saudara. Jadi saudara mesti waspada ini. Jadi kata-kata 3 orang dengan hamba Tuhan dan kelemahan tadi, apakah termasuk orang betul-betul sudah selamat atau belum? Jawabannya itu apa tidak ada hubungannya dengan spirituality mereka, ya kan? Buatan tadi itu kenapa bisa begitu, ya kan? Lalu bisa ya, bisa enggak? Sehingga kita percaya, hati-hati. Kita lihat Alkitab. Kita lihat dalam Alkitab. Ternyata anak-anak Tuhan, mulai dari siapalah? Mulai dari Nuh misalnya, Noah. Noah itu disebutkan tidak ada orang yang sebaik Noah. Yang sesalah Noah. Dia man of God, yang walk with God. Wah, luar biasa. Sampai mungkin lebih dari 10 tahun dia itu bangun akan bahtera yang gede sekali itu. Tiap hari diajak orang. Tapi pada saat yang sama, habis dia itu ternyata itu selesai dan mendarat di atas Ararat, kemudian apa yang dilakukan? Minum-minum, have fun. Dengan apa? Alkohol, sampai mabuk, sampai telanjang.
Dan ternyata ada aspek tertentu yang ternyata Nuh tidak sadar menjadi kehadiran dosa yang belum dibersihkan, belum diselesaikan oleh firman dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Bagaimana dengan Abraham? Waduh, Abraham bapak orang beriman. Saudara lihat. Wah, luar biasa dia. Dalam Kejadian pasal 12 diundang oleh Tuhan untuk keluar, tinggalkan Terah dan seluruh Mesopotamia itu. Nurut saja dia, ke tempat yang dia tidak ngerti. Nanti dalam Kejadian 22 diminta mempersembahkan anaknya. Wah, dan yang bergumul kami nurut saja. Waduh, orang yang luar biasa. Tapi kita hati-hati ya. Lihat. Kejadian pasal 16. Setelah menunggu, waduh, bertahun-tahun. Kejadian Tuhan pernah mengatakan itu pada saat Abraham pada usia berapa? 89 tahun, ya kan? Sekarang itu sampai usia sudah tua sekali. Ternyata tidak muncul anak. Lalu istrinya ngomong, ambil aja Hagar, budakku itu. Oleh karena sesuai dengan culture, di mana kita hidup di dalamnya, itu budak, itu milikmu. Nanti kalau punya anak, jadi anakku. Waduh, langsung Abraham mau ambil Hagar, punya anak Ismail. Sekarang persoalannya, ini culture belum dibersihkan oleh firman Tuhan. Biarkan hadir dalam jiwa Abraham. Abraham tidak ngeh. Ini bisa menjadi tempat sembunyinya dosa. Hati-hati. Tapi dia tidak ngeh. Dia tidak membawa itu untuk diselesaikan. Nanti lihat lagi. Kejadian pasal 17. Ya kan? Pada saat Ismail sudah mulai menjadi menjadi remaja. Kan? Sudah mulai besar. Sekarang Tuhan datang lagi kepada Abraham. Dan ngomong apa? Abraham, di tahun depan. Sarah itu loh, ya istrimu, akan hamil dan punya anak. Maka tertawalah Abraham. Dan tertawa juga Sarah. Dirasakan Tuhan itu joking gitu loh. Ini tak? Nah, betul. Tapi Abraham jawabnya, oh Tuhan, alangkah baiknya kalau Ismail saja. Bayangin, apa orang beriman, dia tidak ngeh bahwa dia punya jiwa sebagai papa attach kepada anaknya. Boleh enggak? Ya boleh. Mencintai Ismail darah dagingnya boleh enggak? Boleh. Tapi ini adalah darah daging rekayasa dari manusia. Anak natural, bukan anak covenant. Hati-hati di sini. Dia tidak ngeh ada satu aspek dalam hidupnya belum diserahkan sama Tuhan. Belum dibersihkan Roh Kudus. Ya, Musa, bagaimana Musa? Ya begitu. Ada satu dua aspek. Musa itu pemberang, saudara. Dan sekarang itu di dalam bilangan pasal 12 disebutkan luar biasa. Musa memang keliru lah. Dia mengambil istri lagi mungkin oleh karena istrinya meninggal dunia. Salah. Tapi mengambil istri itu bukan orang Israel. Dia adalah budak yang bersama-sama ikut rombongan dari Mesir keluar itu loh. Ya kan? Dan ternyata orang Kushi. Nah, Kushi itu dari Afrika. Saudara. Bisa dibayangkan. Jadi kalau di dalam kehidupan rumah tangga saudara, di dalam gereja saudara, ada seorang hamba Tuhan istrinya meninggal dunia. Lalu mengambil pembantu rumah tangganya jadi istrinya. Barangkali seluruh gereja itu geger. Iya, ini Israel lagi. Israel itu satu bangsa, satu keluarga. Mereka bahkan sudah tahu persis gitu loh. Aturan-aturan lain. Kok Musa kok ngambil istri orang Kusi. Padahal orang Israel sendiri banyak yang cantik-cantik dan mau jadi istrinya. Kenapa ya ini? Tapi Tuhan membela. Kenapa? Ini orang beriman. Dan sudah masuk menjadi Israel. Hati-hati. Sehingga semua menyerang kepada Abraham. Kepada Musa. Dan Musa itu lemah lembut hatinya. Disebutkan tidak ada manusia lemah lembut seperti Musa. Bilangan pasal 12. Lihat.
Berarti Musa yang pemberang, dulu pukul, tukang marah, membunuh orang Mesir. Sekarang selama 40 tahun dididik sama Tuhan, sudah menjadi manusia lemah lembut. Waduh, berhasil sekali kelihatannya kan. Tapi lihat bilangan 20. Bilangan 20 sudah mau masuk Kanaan ini. Sudah dekat. Ya. Kemudian orang Israel bersungut-sungut lagi. Dan mulai ngapain? Mulai menghina Tuhan, mulai menghina Musa. Emangnya kita dibawa ke sini itu mau dibunuh. Air minum aja enggak ada. Aduh, Tuhan itu merasa. Tapi Tuhan tetap panjang sabar dan ngomong sama Musa, Musa, dengarkan. Ya kan? Bangsa yang tegar tengkuk ini. Tapi kamu keluarlah, ambillah tongkatmu. Pergilah ke gunung itu. Katakan kepada gunung itu supaya keluar airnya. Tapi Musa sudah puluhan tahun membimbing bangsa ini. Saat itu sudah. Kesabarannya sudah mentok. Kemarahannya yang dulu ditekan, disimpan. Sekarang itu keluar lagi meledak. Yang sudah 40 tahun kemarahan tidak pernah dipakai. Sekarang itu seperti volcano itu luar biasa. Dan apa yang Musa lakukan? Dia keluar tongkatnya tuh buru-buru pergi ke gunung itu. Dan apa yang dia lakukan? Kepukulin gunung itu, gebukin. Dan ngapain? Akhirnya gunung itu keluar akan air. Tapi Tuhan ngomong, Musa, kamu sudah menghina kesucianku di hadapan umat. Kamu tidak boleh masuk tanah Kanaan. Bayangin. Ini orang yang luar biasa. Pada detik terakhir. Seolah-olah. Dia fail. Kenapa? Dia belum menyelesaikan betul-betul apa yang Tuhan sudah kerjakan. Baru setengah. Perlu sekali respon. Perlu sekali partisipasi dari Musa. Untuk betul-betul mematikan akan nafsu kemarahan. Dia itu take for granted. Area tersebut belum tuntas. Ini kehidupan orang percaya. Saya akan loncat aja bagaimana dengan Paulus. Waduh, Paulus. Ini orang yang mengajarkan hamba Tuhan tidak boleh marah. 1 Timotius. Tapi dia sendiri. Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-15. Dia kepada siapa? Waduh. Dia itu diutus oleh jemaat untuk pergi mengabarkan Injil bersama Barnabas. Tapi Barnabas membawa akan keponakannya, yaitu Yohanes Markus. Keponakan ini yang menjadi penulis Injil Markus ya kemudian, itu di tengah jalan itu kembali dan tinggalkan Paulus dan Barnabas pulang ke tempatnya. Iya. Ya, apa yang dilakukan Paulus? Paulus tidak bisa memaafkan. Ini watak loh ini kepribadian ini. Dia adalah orang yang melankolik, Paulus, dan kolerik. Double ini. Dan dia tidak bisa memaafkan. Ketika kemudian dia pulang lagi ke Yerusalem. Lalu diutus lagi untuk kemudian PI yang berikutnya. Itu jemaat mendoakan dan Roh Kudus secara khusus memilih lagi Paulus sama Barnabas lagi. Ternyata Barnabas mau ngajak lagi Yohanes Markus. Paulus saat itu menentang keras-keras. Kemudian sampai dikatakan di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15-16 gitu ya. Mengatakan apa? Mereka berdua itu bertengkar sangat sengit. Bayangin, bertengkar sangat sengit. Paulus bertengkar dengan siapa? Orang yang penuh roh. Orang yang sabar. Orang yang selalu ngalah. Bayangin. Jadi ini seorang hamba Tuhan. Dia sering mengajarkan tidak boleh bertengkar. Nanti dalam Galatia pasal yang kedua. Dia di muka umum itu ngapain? Ngajak bertengkar Petrus. Oleh karena apa? Petrus ketahuan sedang duduk makan seidah. Dengan apa? Dengan Gentiles. Dengan orang-orang non-Yahudi. Nah begitu Paulus itu masuk, Petrus itu pengecut, dia mau lari. Di situ juga ada Barnabas. Juga ikut lari. Di hadapan banyak orang, Paulus itu entah dengan tangan seperti saya ini ya, noting. Kamu kepas, rasul, kamu itu sudah tahu, tidak ada beda Gentile dan Yahudi. Kamu masih bertingkah laku kayak gini. Waduh, saudara-saudara. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya hadir di sana, melihat pendeta besar ini kayak gini, caranya marah kayak gini.
Nah, ini persoalan. Nah, perhatian. Kita bicara mengenai spiritual. Jangan disamakan antara orang yang memang belum real born again. Sama seperti Asa. Belum real born again. Sudah masuk ke sekolah teologi, sudah melakukan banyak hal-hal yang indah. Tapi mentok kepada sintetik konvensional. Sehingga akibatnya, karena krisis, dia kehilangan imannya. Sampai mati tidak pernah minta pertolongan Tuhan. Tapi lain. Dengan hamba Tuhan yang bisa berbuat kesalahan ini dan itu. Termasuk tadi. Waduh, ada hamba Tuhan kok masturbasi, mati aku. Ya kan? Tapi hati-hati. Ini tidak boleh dibiarkan. Oleh karena apa? Oleh karena semua kelemahan-kelemahan sama seperti kelemahannya dari Abraham, kelemahannya dari Musa, kelemahannya dari Paulus, kelemahannya dari Petrus, kelemahannya dari siapa saja. Oke? Saudara harus selesaikan. Nah, ini masalah spiritual itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Doa, puasa, baca Alkitab. Nah, itu kelirunya. Spirituality itu tidak bicara gitu-gitu. Spiritual itu harus mulai dengan menemukan prinsip kebenaran firman yang mengajarin kamu cara menyelesaikannya. Nah, apa itu? Apa itu? Oke. Nah, kadang-kadang dikatakan abide in me, yaitu nempel sama seperti carang kepada pokok anggur. Tapi itu masih belum clear atau itu sendiri. Apa itu? Nah, saya ingin sekarang siapa tadi yang saya minta untuk baca di samping Kaleb, Mici, tadi siapa? Apa ada siapa saya sebutkan siapa? Saya sebutkan Mili. Mili tolong baca. Mili tolong baca satu ayat saja. Yaitu jadi Mili ya, tolong baca dari Efesus 2 ayat 8. Cuma satu ayat. Efesus 2 ayat yang ke-8. Oke, Pak. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab oleh karena kasih karunia itu grace, kasih karunia itu anugerah, kasih karunia itu kalau Agustinus menyebut prevenient grace. Dalam Filipi 1 ayat 6, Tuhan yang memberikan dan berinisiatif memberikan kasih karunia. Dia memulai something di dalam dirimu sehingga rohmu dilahirbarukan. Kasih karunia itu kelahiran baru. Sehingga rohmu sekarang itu bisa melek. Akhirnya kenal Allah yang hidup. Dan percaya kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Nah sekarang, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Benar? Benar. Tapi siapa orang yang tahu? Siapa orang yang tahu? Dirinya sudah menerima kasih karunia. Ada orang mengatakan begini. Tahu Pak? Tahunya apa? Oleh karena di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31 kan disebutkan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Iya, saya sudah percaya, saya sudah dibaptis. Loh, lihat lagi bagian Alkitab yang lain. Banyak orang ngaku-ngaku seperti itu, ternyata Yesus mengatakan apa? Siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Jadi sebetulnya kehadiran kasih karunia di dalam hidup manusia unknown. Nah, hati-hati di sini. Saya akan gariskan dulu. Unknown. Saudara tidak mempunyai akses untuk kenal kehadiran kasih karunia. 5 senses ini tidak bisa menyentuh kasih karunia. Tidak ada. Makanya di samping kasih karunia, Allah memberikan anugerah. Yaitu apa? Iman. Nah ini, perhatikan ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, iman ini apa? Iman itu something yang Tuhan berikan supaya kita itu bisa mengenali kehadiran kasih karunia. Iman itu diberikan Tuhan supaya bisa mengenali kehadiran kasih karunia. Aneh. Nah, ini. Nah, saudara perhatikan ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Itu disebutkan maka iman adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke, jadi iman adalah assurance dari segala sesuatu yang manusia itu hope for. Tetapi iman adalah bukti. Bukti itu bukan proof di sini, evidence. Itu something yang we experience. Dari apa? Yang unseen. Jadi iman itu bukti dari sesuatu, mengalami sesuatu yang unseen. Yang tadinya saya tidak bisa lihat, saya bisa alami. Makanya kalau membaca teologi nantinya, saudara itu akan tahu, ya kan, kalimat seperti ini, bahwa Allah yang incomprehensible, yang tidak bisa difahami, tidak bisa dibayangkan. Ternyata Allah yang knowable, bisa kita kenal. Membuat bisa kenal akan kasih karunia Allah ini. Kehadiran Roh Kudus, kehadiran keselamatan ini, itu Tuhan memberikan iman. Iman itu saudara harus betul-betul tahu apa ini. Iman adalah sarana yang Tuhan sediakan supaya saudara bisa memakai tubuh darah daging yang saudara punya. Saya akan ulangi ya. Iman adalah something yang Tuhan berikan supaya saudara bisa memakai tubuh darah daging yang saudara punya yang bisa menjadi spiritual means. Saya akan ulangi. Tubuh darah daging yang saudara punya, saudara bisa rasakan, bisa menjadi spiritual means. Tapi kalau pada saat saudara pakai, saudara langsung mengerti dan mengalami kasih karunia. Kasih karunia, anugerah keselamatan, kelahiran baru, itu unknown. Tidak bisa dimengerti. Tapi iman bisa memakai spiritual means yang ada dalam tubuh darah daging kita. Begitu saudara pakai, langsung you bisa mengerti akan kasih karunia. Spiritual means ratusan dalam Alkitab. Misalnya aja. Yesaya pasal 57. Allah adalah Allah yang bersemayam di tempat mati. Anon, tetapi dia rela hadir dalam jiwa orang yang hancur hatinya. Contrite, broken spirit. Sekarang persoalannya, ini spiritual means. You bisa membuat dirimu sendiri pada saat doa, pada saat kamu dengerin firman, bisa membuat dirimu sendiri broken spirit and contrite. Iya, kenapa? Saudara akan ditolong Roh Kudus. Iya, Roh Kudus disebutkan dalam 1 Korintus pasal 6. Roh yang hadir di dalam tubuhmu. He will help you. Sehingga saudara bisa membaca itu sambil, Tuhan aku ingin mempunyai hati yang hancur mendengarkan firman. Membaca Alkitab gitu. He will give it to you. Begitu you membaca dengan hati yang hancur, kebenaran firman Tuhan akan bersinar. You hadir di dalam gereja. You menyanyi biasa, menyanyi asal menyanyi. Bisa, tapi menyanyi dengan tuntunan Roh Kudus is different. You bisa minta, Tuhan berilah kepadaku supaya aku boleh sing a new song. Lagu yang baru, yang given by Spirit. Begitu you minta, you nyanyi itu. Setiap kata yang you nyanyikan akan menggetarkan surga. You nanti akan mengalami apa itu artinya. Kehadiran kasih karunia yang sudah ada dalam. Iya, luar biasa sekali. Ya, kemarin itu di dalam satu sharing saya cerita. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang kena stroke. Ya kan? Baru aja kena stroke. Lalu teman saya itu kan ngirim SMS sama saya begitu. Lalu cerita, hamba Tuhan sambil ada fotonya. Dia kena stroke di rumah sakit. Kita doakan dia yuk. Saya mengatakan kepada teman saya ini, baik, kita doakan dia. Tapi aku mau tahu ya, lu kenal dia enggak? Dia jawab, aku enggak kenal dia, Pak. Aku cuma tahu dia di mimbar. Oh, kalau kamu enggak kenal dia, you bisa enggak mendoakan dengan kasih Kristus untuk dia? Gimana caranya? Minta. Jadi you mau mendoakan seorang hamba Tuhan, itu bagus. Tapi belum tentu ada gunanya. You hanya bisa mendoakan yang diperkenan Tuhan
pada saat you memakai spiritual means, sampai kamu minta, Tuhan, aku belum kenal pendeta tersebut. Aku ingin sekali mempunyai cinta kasih Kristus pada saat mendoakan orang itu. He will give it to you. Pada saat saudara mulai mendoakan orang dengan cinta kasih Kristus, saudara mengalami dan mulai mengerti, saudara itu sudah menerima born again. Dan sudah menerima kasih karunia. Kasih karunia sudah hadir. Hati-hati. Saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke berapa itu? Pasal yang ke-50, ya kan? Disebutkan, Tuhan berilah kepadaku telinga seorang murid. Mulut seorang murid. Jadi hati seorang murid yang mau mendengar. Nah, saudara bayangkan. Saudara bisa memakai spiritual means seperti ini. Sama seperti Pemazmur 103 saya mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Oleh karena apa? Jiwa kita itu tidak selalu bisa memuji Tuhan. Tapi kita bisa educate, kita bisa teach, kita bisa mengajarkan jiwa kita ini. Yang bablek ini loh. Tuhan, saya ingin memuji. Tuhan, hai jiwaku, pujilah dia. Pada saat saudara minta, Holy Spirit help you. You nanti akan memuji dia. Dan pada saat memuji dia, you akan mulai ngerti. Kamu sudah terima kasih karunia. Kasih karunia itu unknown. Tapi ada ratusan spiritual means disediakan Tuhan yang iman kita bisa pakai. Ya, makanya disebutkan sebab karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau iman itu tidak hidup, kasih karunia itu tidak pernah dikenali. Ya, oleh karena kamu itu sudah selamat. Harusnya iman itu hidup. Sehingga Paulus mengatakan kerja keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betul-betul takut. Oleh karena apa? Hidup itu tidak bisa lagi menjadi hidup asal hidup. Tidak bisa. Hidup itu harus well planned. Harus ada strateginya. Hari ini 24 jam saya ngapain? Hari ini pagi ini jam depan itu saya mau ngapain? Berani you pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, seperti ini. Nah, saudara bisa membayangkannya. Ini Agustinus itu maaf aja dengan Martin Luther itu dua pribadi yang luar biasa. Tapi pada saat membaca akan Efesus pasal 2 ayatnya kedua, dua tafsiran beda. Agustinus mengatakan, kan, kasih karunia itu implanted, ditanamkan. Waduh, betul. Tapi Luther ketika membaca tulisan Agustinus, dia mulai enggak. Kalau kasih karunia itu keselamatan sudah implanted, kasih karunia itu akan work by itself. Akan mulai berkarya sendiri. Mematikan dosa-dosa dalam hidup kita ini. Sampai kita menjadi makin serupa dengan gambar Kristus. Kan begitu. Sehingga Luther mengatakan, no, it is not implanted. It is imputed. Katanya mirip sekali. Tapi pengertian Luther adalah ditanamkan plus dipertalikan. Jadi kasih karunia itu ditanamkan oleh Tuhan dan dikaitkan. Dikaitkan dengan apa? Secara sengaja dikaitkan dengan setiap dosa dalam jiwamu. Mari ingat ya. Ini Efesus 2:8 ini ajaib. Paulus menangkap something. Dan Luther itu sampai mengatakan, meskipun kita orang percaya jadi selamat. Semper iustus et peccator. Kita terus-menerus orang yang sudah disutikan, sudah dibenarkan, tapi juga pendosa. Nah ini, semper iustus, sudah dibenarkan, tapi juga peccator, tukang berbuat dosa. Lalu, makanya setelah kita bisa memakai, ya kan, spiritual means itu bukan cuma mengenal bahwa sudah ada, ya kan, apa kasih karunia dalam jiwa. Tapi saudara perlu pada saat mengkaitkan itu, saudara menghadirkan dosa yang mau diselesaikan. Ya, pada saat saya itu sudah mulai, ya kan, seperti misalnya ke salah satu spiritual means yang ada dalam hati. Tapi kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Menjadi childlike. Kita bisa, aneh sekali. Minta Roh Kudus, Tuhan. Saya ingin mempunyai jiwa mirip seperti anak kecil. Nah, pada saat seperti jiwa anak kecil, dan saudara mulai sadar,
Saya itu ternyata itu diingatkan oleh Tuhan. Jangan masturbate. Saya harus menurut. Saya takut sama orang tua saya. Saya tahu orang tua saya itu yang paling bisa dipercaya. Saya menurut. Nah, jiwa seorang anak kecil. Nurut. Sehingga saya mengatakan, Tuhan, saya itu masih masturbasi. Beri kepada saya kebencian terhadap dosa yang menjijikkan ini. Beri kepada saya kemarahan atas dosa yang masih ada dalam hidup saya ini. Nah, itulah maksudnya. Kamu diselamatkan oleh kasih kamu. Tapi oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman. Iman yang ngapain? Satu demi satu dosamu itu harus selesai. Tidak ada excuse. Kalau dulu seperti Abraham. Seperti Musa. Karena mereka belum sadar. Dan sudah lewat. Tapi setelah itu lihat Abraham seperti apa. Dia kemudian dalam Kejadian 22. Masa dia masih mengulang dosa yang sama? Dosa itu harus diselesaikan. Pada saat sudah diingatkan. Jadi, karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Betul. Kita orang reform percaya. Keselamatan itu karena anugerah. Tapi orang reform banyak tidak ngerti. Anugerah, tidak mungkin manusia ngerti. Anugerah hanya bisa dialami pada saat iman itu hidup. Dan iman itu anugerah yang menjadi respon manusia. Iman itu adalah our free will. Aneh sekali. Anugerah itu completely dari Tuhan. Tapi iman adalah respon. Supaya anugerah Allah, keselamatan menjadi real. Menjadi nyata. Jadi kalau bicara mengenai spirituality. Spirituality itu bukan soal doa, soal puasa. Saudara jangan salah mengerti. Saudara harus mulai dengan mengerti prinsipnya dulu. Yaitu saudara dan saya harus mengenali. Saya itu ternyata mirip Asa yang sebetulnya belum dilahirkan baru. Yang cuma percaya oleh karena mengadopsi tingkah laku Kristen. Okay? Tapi belum betul-betul mengenal Kristus karena buktinya saya tidak pernah ingin kenal Tuhan. Saya tidak pernah mencari tahu dalam Alkitab. Betapa ajaibnya hakikat. Kalau saya belum seperti itu, you masih belum jelas born again-nya. Orang yang born again pasti ingin kenal Tuhan secara pribadi. You belum pengen kenal Tuhan secara pribadi. Born again-nya masih a big question mark. Oleh karena tujuan daripada keselamatan adalah untuk mengenal. Sekarang persoalannya kalau sudah mengenal pribadi. Tapi masih banyak dosanya. Masih masturbasi, masih lihat buku porno, masih ada yang ada orientasi homo. Aduh cilaka saudara. Saudara pasti akan tanda petik berhadapan dengan Allah sendiri. Makanya iman itu harus work out. Selesaikan. Dengan spiritual means tadi. Saudara mengalami kasih karunia. Kaitkanlah dengan dosa yang kamu ingin selesai. Sekarang kalau kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan, saudara boleh tanya sekarang. Tetapi sebelum bertanya, saudara catat dulu. Ada homework untuk mahasiswa baru. Jadi setiap mahasiswa baru harus mengerjakan pekerjaan rumah ini. Dan diserahkan nanti malam. Nanti malam saudara itu dalam 2 halaman atau apa, saudara send kepada saya atau send kepada panitia, nanti panitia akan kirimkan kepada saya. Yaitu pertanyaan pertama. Ada 2 pertanyaan. Okay. Yang pertama saya ada tulis di sini itu adalah persoalan kita sudah mengenal ada ratusan spiritual means. Jadi sarana rohani yang disediakan Tuhan yang bisa dipakai oleh iman kita. Coba sebutkan 5 spiritual means yang saudara nanti akan pakai secara pribadi. Tadi kan saya sebutkan spiritual means itu antara lain broken spirit. Yesaya pasal 57. Hati seorang murid. Yesaya pasal 50. Hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius pasal yang kelima. Ya kan? Hati seperti seorang anak kecil. Ya kan? Matius pasal 18. Wah,
Banyak sekali spiritual means. Bahkan spiritual means termasuk mendengarkan firman Tuhan. You mesti fokus. Tanpa fokus, firman Tuhan itu lewat. You memberikan hati pikiranmu. Tanpa itu firman Tuhan lewat. Jadi memberikan spiritual pikiran fokus oleh karena kita menghargai. Tuhan, itu dari Mazmur 119. Firman-Mu itu pelita. Bagaimana aku bisa hidup tanpa firman-Mu? Nah, kalau saudara sudah mulai menghargai, itu namanya ngerti. Sehingga spiritual means-nya adalah jiwa yang menghargai firman. Jadi ratusan spiritual means. You bisa exercise, bisa hidupkan. Sama seperti tadi, menyanyi. You meminta supaya saya bisa menyanyi dengan spiritual song. Spiritual dengan new song yang diberikan Roh Kudus. Mintalah. You pada saat kebaktian, you nyanyi itu menggetarkan.